wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Safrial TV. Saya pada konten kali ini menjumpai ponakan saya namanya Yolanda Maharani Dwi Putri. Yolanda, kami memanggilnya Yola, suaranya kuat dikit. Yola tamat dari SMA 1 Oh. tahun 2020 kemarin. 2020 1 di jurusan IPA IPS. IPS. Jadi guys, anak-anak SMA 1 alumni kalau mau tahu Yola sekarang beda dengan Yola yang dulu. Yola kebetulan sekarang statusnya sebagai mahasiswi di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan Desain Komunikasi Visual. Oh ya, jadi iya ini agak beda sih. Di keluarga kami ini yang saya jumpai keponakannya larinya ke seni. Jadi Yola ini berbakat seni itu dari SD, suka melukis di pensil, dia suka membuat kartun. Sekarang memutuskan ambil kuliah di ISI Jogja. Betul. Jurusan Desain Komunikasi Visual. Jadi desain komunikasi visual. Sebetulnya bidang YouTube saya ini bisa dia perbaiki nanti. Bisa dia bagaimana cara mengedit yang bagus, bagaimana membuat opening yang bagus, closing yang bagus, ya itu. Yola, kenapa ngambil seni? Sinematografi apa tuh? Jurusan di ISI ya. Karena emang kesukaan gitu ya, passion juga. Suka ya memang kayak udah passion di gambar, di desain gitu. Iya. Terus kan di kafe itu juga ada pelajaran animasi, terus sinematografi gitu-gitu yang ke produksi film. Suka juga selain gambar juga suka ke situ. Jadi karena udah semuanya udah kayak semua aspek di kafe itu emang udah passion gitu kan. Jadi akhirnya udah ke situ. Oh gitu. Ini rencana ada gambaran ke depan tuh mau bergelut di bidang apa sebetulnya? Sebenarnya kalau di belakang layar. Iya sih. Iya. Lebih ke situ sih. Lebih. Artinya misalnya dia merancang kartun misalnya kan gitu. Iya, misalnya. Sinematografi ya. Atau sinematografi lebih ke produksi film. Iya. Tertarik juga sih, cuma belum tahu gambarnya. Oh fokus, gitu. Karena kalau di DKV itu kan ada pembagian nanti bisa ke kayak ke lebih ke desain grafis yang kayak untuk pemasaran gitu, bisa ke ilustrasi juga, ilustrasi kayak cover novel gitu, atau bisa ke perfilman lainnya, atau bisa ke animasi, ke kartun gitu. Jadi sekarang sih belum tahu sih, karena kan masih mau masuk semester 2 juga kan, jadi masih semester pertama udah selesai. Udah. Berapa mata pelajaran, mata kuliah? 8. Udah tahu hasilnya? Udah. Berapa IP-nya? 3,5. 3,5. Waduh, harus tingkatkan lagi. Iya, berarti ada gambaran bagus. Artinya kemarin kan waktu di SMA tahunnya kan baru tahu nih masuk sini. Setelah menggeluti dan mengambil mata kuliah itu sesuai nggak dengan apa yang diprediksi dulu gitu? Sesuai sih, karena udah kan tahu di kafe itu udah dari kelas 9, dari kelas 3 SMP. Oh, di kelas 9 tuh udah lihat. Udah, jadi udah tahu banyak lah gitu, jadi sesuai ekspektasi. Tapi kebanyakan orang yang misalnya baru tahu di kafe terus baru masuk, kaget gitu. Itu kan takutnya kan begitu. Pas ada yang ini nggak tahu, kita memang berarti udah ada jelas. Kita harus tahu dulu gitu, supaya tidak salah pilih. Kadang-kadang kan seperti Fata Morgana nih. Wah, harus gini-gini setelah masuk. Ini jangan lama nih, ada teman. Ada teman, hampir dia berhenti kuliah. Dia seorang penulis. Jadi disangkanya belajar di akademis bidang sastra sama dengan kemampuan dia menulis. Sekali terus dia benturan gitu. Benturan dia kaget. 2 bulan kuliah dia minta berhenti. Tapi akhirnya motivasi, bimbingan perlahan, dia baru bisa mengikuti, gitu. Nah ini berarti alhamdulillah tidak salah pilih, ya kan? Tapi mengingatkan gini, Yola dalam pemikiran Yola nih, pengen kuliah total
atau kuliah sambil kerja? Sebenarnya dulu pernah mikir sambil kerja, cuman kalau kondisi sekarang jadi masih kayak abu-abu gitu karena belum tahu kan kayak kapan ini ke kampusnya aja belum pernah gitu kan. Iya. Jadi untuk sekarang sih fokus kuliah dulu mungkin ya. Cuman mungkin kalau lihat kondisi, kalau mungkin nanti ada kayak bisa ngambil sambilan. Karena kebanyakan kalau di bidang ini banyak yang ngambil freelance gitu. Iya. Kayak ngambil desain yang kalau misalnya ada yang datang mau gitu. Mungkin Iya. kalau kayak gitu-gitu dikit-dikit bisa sih, tapi untuk benar-benar mungkin masuk ke misalnya kayak ada yang buka lowongan gitu kayak enggak. Ya, dan gini yang Om katakan itu. Kenapa Om katakan ini? Om punya teman dari isi nggak tamat, cowok, tapi dia seni lukis, ya. Kau teman waktu SD ini cerita. Sebenarnya Om punya teman seorang dia bukan di lukisan, dia lebih dalam kayak market, juga nggak selesai. Dan itu kebanyakan anak isi itu begini, setelah tahu proyek, lalu dia karyanya dihargai, dia udah malas selesai studi. Sama di musik gitu, dia udah jadi penyanyi terkenal, ngapain dia mau selesai akademis gitu kan gitu. Satu, yang kedua, pemikiran ke depan tuh kita kan harus berpikir harus jeli, harus ada dua orang, ada dua cara mencari gaji, atau digaji bulanan atau menciptakan gaji. Ayolah pilih yang mana nih? Dengan ilmu yang nanti dikuasai, memilih bekerja di kantoran, berarti kan terima gaji per bulan nih, atau menciptakan gaji gitu. Kayak punya studio gitu ya, punya studio sendiri, kayak freelance tadi, ya. Itu kan banyak juga orang. Jadi sambil kerja nih, dia buat freelance gitu. Sebenarnya kalau kerja kayak digaji per bulan gitu, perusahaan lebih stabil ya. Cuman dasar kayak kalau ngerasanya lebih cocok di nyari gaji sebenarnya, kayak menciptakan gaji. Iya. Cuman kalau Yola sendiri tipikal yang nggak terlalu jago nyari klien gitu loh. Jadi mungkin pertimbangannya tuh kalau misalnya nggak suka diatur kan, kalau misalnya misalnya di perusahaan kan harus diatur, ada aturan, jam masuk, jam pulang, gitu. progres kerja harus selesai kayak Bang Diki kan. Kalau misalnya nyari gaji freelance, cocoknya itu mereka kayak kan kalau misalnya freelance kesepakatan sama dari klien dari yang ngambar sama yang ini kan gitu. Tapi kekurangannya Yola tuh nggak jago nyari klien misalnya. Jadi sekarang jadi bukan bagian marketingnya lah gitu ya. Jadi di marketing lah mah. Ya jadi masih kayak nyoba dulu, kayak masih jalanin dulu gitu loh untuk tahu ke depannya tuh mau ke perusahaan atau gitu, masih bingung juga karena sama-sama ada minus plusnya gitu. Tapi gini, ini karena Yola tuh udah main di teknologi, ya kan? Dunianya hari-hari di hadapan komputer, main desain, grafis apa. Kenapa tidak main di dunia YouTube? Ada rencana sebenarnya, cuman sekarang masih nyari yang cocok ini masuk ke konten yang mana gitu. Apakah fokusnya ke gambarnya, apakah ke sinematografinya, masih belum tahu. Tapi plannya ada untuk ke YouTube. Jadi begini ya, kita juga kadang-kadang ini kamu ini otodidak belajar YouTube. Otodidak dari bulan September, kuliah tanggal 21 September, tanggal 20 Om putuskan buat channel YouTube Sapriel TV. Karena pertama kali kebutuhan perkuliahan. Kasihan yang mahasiswa yang online, dia nggak dapat video Om. Jadi Om buat video apa yang Om ajarkan untuk besoknya malam dia bisa lihat. Dan ini jauh dari kekurangan. Tenaga pun bukan orang yang ahli, belajar di dunia YouTube juga. Kemudian hari-hari sampai sekarang Om melihat perkembangan YouTube. Bukan orang sembarangan saja yang masuk di YouTube, orang-orang hebat. Sandiaga Uno masuk YouTube, Helmi Yahya di YouTube, Refli Harun YouTube, Fadli Zon orang politikus YouTube, Karni Ilyas sekarang tidak lagi ILC, dia punya Karni Ilyas Club YouTube. Jadi hampir semua orang punya YouTube sekarang. Kita juga yang tertular kan artis, karena artis jadi sudah punya penggemar. Dan kita juga tidak bisa menduga konten mana yang disukai orang.
ya kan? Maksudnya kalau di kalangan artis orang kan melihat bukan kontennya, tapi artisnya. Iya. Apalagi aku artis ini kan begitu. Iya, iya. Kayak orang lagi gila-gila dengan Dimas. Kemana lagi Dimas? Rans Entertainment sekarang tak bisa dipungkiri salah satu dari pionir sekarang Dimas. Anak Pekanbaru Kiki Maki. Nah, sekarang kan ditarik oleh Baim Wong. Dijemput dari Pekanbaru Kiki Maki, anak Umbai yang dia suka membuat vlog dengan anak-anak dari luar negeri, di Rusia, di jago bahasa, sekarang berada di Jakarta. Dan Om lihat ini, dunia ini memang harus direbut. Jadi satu, yang kedua, yang dikatakan tadi kelemahan Yola tadi, mungkin dari karya-karya kita gitu, kita memperlihatkan karya kita, itu sudah marketing. Kita sudah mempromosikan karya kita, orang otomatis akan cari. Begitu. Jadi kalau kata kalau di dunia kreativitas ini tidak harus menunggu selesai. Dimulai. Tentu kita punya target-target, punya program-program, ya kan? Jadi untuk ini juga jangan pula gara-gara di dunia YouTube ini kita mengabaikan tujuan kita kuliah. Jadi di sekarang ini kalau Om katakan, Yola mulai. Gitu. Ini pengalaman untuk gambar Bang Yola. Mahasiswa Om semester ganjil kemarin dia habis 200 orang yang kuliah diwajibkan 200 itu punya channel. Jadi semua tugasnya di YouTube. Anehnya ya, ada anak barisan mengalahkan subscribe-nya mengalahkan subscribe Om. Om itu sudah 112 salah kontennya. Dia baru tugas yang memberikan itu sekitar 18 sampai 20. Subscribe-nya 500 lebih. 2 bulan 500 lebih, sementara target YouTube tuh subscribe sudah dapat penghasilan tuh 1000. Ya kan? Dengan jam tayang 4000. Jadi Om tanya, Evan, apa kok kamu bisa subscribe kamu tinggi? Rupanya dia dari SMP sudah main Instagram. Yola punya Instagram. Ada berapa followernya? 500. Oh, kalah sedikit Yola, dia 2000. Banyak itu. Kalau bukan Mbak. Jadi Bang Dita kan 2000. Cuma nggak tahu dia gunakan tak bukan. Nggak tahu gunanya untuk apa Bang Dita tuh. Dia 2000 juga Instagramnya, tapi dia lebih ke arah politik. Karena dia orang dunia politik. Jadi tampaknya orang berdagang juga menggunakan itu, dan apalagi Yola sudah memahami dunia digital itu, ya harusnya untuk total gitu buat mungkin aspek penampilan konten bisa lebih bagus dari orang gitu, nggak salah-salah gitu. Ada hal yang sifatnya instruktur kiat baru yang mau Yola sampaikan ke orang, dan itu perlahan mungkin saja nanti setelah bisa menghasilkan. Ya ini jangan sampai terjadi. Ada dapat kisah di Wansing, apa benar atau tidak, dari salah seorang mantan muridnya, ada seorang guru berhenti dia di pegawai negeri karena di YouTube dia udah menghasilkan 25 juta. Iya kan? Apalagi nih di sinematografi ini, kalau dulu dunia buat kartun itu kayaknya sulit sekali karena tenaganya sangat kurang gitu. Tapi sekarang kayaknya menjamur di Indonesia, ya kan? Dan pemerintah juga menggunakan konten kartun ini untuk sosialisasi Pancasila. Kemarin baru ada MOU-nya dengan Raffi Ahmad yang kartun CAA Rafathar itu kan di pemerintah kan. Berarti ke depan itu prospeknya luar biasa. Tinggal lagi barangkali ini tadi daya cipta kita. Misalnya kalau kita buat kartun, karakter tokoh kartunnya yang nggak pernah dilihat orang gitu, ya kan? Makanya emang rencananya kalau kan nanti ada peminatan itu kan, memang lebih pengen
sebenarnya pengen ke animasi sih jatuhnya. Oh, pengen ke animasi ya? Minatnya ke animasi. Untuk sekarang ya. Iya. Ya itu tadi, jadi dari sekarang tuh berkreasi menciptakan karakter misalnya kan, dunia animasi, sehingga mungkin begini, jangan sampai secara teknis membuat animasi itu udah pandai dapat, tapi mencari karakternya lama gitu ya. Kalau si AA ada Rafathar, ada si Mary, ada si Rapi, pokoknya di rumahnya jadi karakter gitu. Dulu kita ada kartun Komodo gitu, ya kan? Atau Komodo, Upin Ipin kan sudah trennya dia gitu. Walaupun pekerja sebagian besar orang Indonesia, ya kan? Termasuk anaknya Ikram Fauzi yang terjun di dunia yang mendesain Ipin itu gitu. Jadi itu yang Om katakan, ya sebetulnya yang penting bagaimana kita bisa berkreasi gitu, ya kan, ke depan gitu. Nah, sekarang belum ke kampus 1 semester, ada rencana kapan kampus kerja? Kalau dari surat sih mereka rencananya kalau lihat kondisi, kalau misalnya memungkinkan tuh habis UTS Maret pertengahan gitu kalau di UNSA. Tapi lihat kondisi dulu. Ya kondisi dulu. Ya karena ada juga yang di rumah dulu, adik tingkatnya Dinda, yang waktu Om pertama sekali, si Fahri namanya anak Aceh. Kemarin Om kontak dia di Aceh, dia S2 di Gajah Mada, belum juga, masih di ini. Nah, oke lah, jadi kalau kita kreativitas, kita harus super aktif, ya. Jadi jangan pasif menunggu perintah dosen saja gitu, ya. Nah kalau kreativitas itu tidak mengukur orang pintar, bukan, bisa jadi mahasiswa lebih kepintaran terobosannya lebih hebat daripada dosennya. Di dosen mungkin teori-teorinya, tapi penemuan-penemuan sekali karena kita kreatif, cara-cara misalnya sekarang kan banyak di YouTube, cara mengedit, cara gini, kiat-kiat itu kadang-kadang ide-idenya itu orang-orang yang praktisi gitu. Nah, jadi apa namanya, yola kalau memang mau cepat sukses ya harus banyak praktek, tidak harus menunggu perintah dosen gitu. Ya sebenarnya kalau YouTube udah dari SMP tuh udah pernah nyoba kayak ngepost jadi kayak editing gitu, lebih ke video editing gitu sih. Terus di TikTok juga udah pernah nyoba. Jadi kayak akunnya udah ada gitu loh, tinggal dikembangin aja sih. Sekarang tuh lagi explore diri sendiri gitu lah, kayak apa nih yang pengen ditampilkan. Karena kan Yola kan juga suka nyanyi kan. Jadi kayak dilatih juga gitu biar kayak yang ditunjukkan tuh presentable, kayak gimana ya, kayak ingin yang terbaik gitu loh. Jadi sekarang tuh juga lagi ngembangin diri juga. Proses ya. Tapi ini persi Om ya. Kalau kita tidak mendokumentasikan proses itu, kita nggak bisa evaluasi loh. Om dulu pertama kali boleh lihat hotel Om, ada vokal yang nggak jelas nih. Jadi Om lihat setelah ada konten, Om lihat, oh ini vokalnya nggak jelas nih, oh ucapannya nggak jelas nih, bagaimana? Oh mulutnya miring nih. Jadi itu gunanya juga. Anggap saja itu tidak langsung ready, tapi proses pelatihan. Sekian lama nanti matang. Kita lihat contohnya bagaimana si Rafi membina si Dimas nih, ya kan? Pertama sekali bicaranya gigi orang-orang Rans Entertainment itu, oh kamu harus begini, harus begini, proses. Sehingga kita kalau mau lihat perkembangan Dimas nanti sekian datang, dari awal kita bisa lihat tuh di dokumen YouTube-nya. Pertama kali dia dijemput di Bekasi, dikontrakan sama bapaknya itu, dibawa ke ini, kita bisa mengulas. Nah, kalau mengikuti itu, kemarin mau pulang dari Kalimantan, mewakili Rapi, sumbangan ke bencana alam. Jadi itu salah satunya. Jadi YouTube itu jangan kita tujuan pertama, jangan hanya komersial saja, mendokumentasikan. YouTube itu kan mendokumentasikan arsip. Kalau kita arsip pribadi di komputer kena virus hilang, di HP memori penuh, kan begitu. Nah, jadi cobalah dari sekarang kalau Om berpikir Yola harus perlahan-lahan membuktikan saya ini anak isi. Nah begitu. Saya ini mendalami apa tadi? Bidang apa? Mendalami bidang apa? Desain. Nah jadi perlahan dihina orang bagaimanapun itu proses, ya kan?
mau orang tuh membuli kita, jangan dilihat, itu ada proses. Orang membuli kita berarti dia ada perhatian ke kita, ya kan? Tapi kalau kita baik dibully juga, orang akan melihat dia gitu. Jadi PD-nya itu harus dilihat, prosesnya tuh, aktivitasnya. Ningkatin PD-nya dulu. Ningkatin PD-nya dulu gitu. Karena YouTube tuh udah jalan sebenarnya, cuman pas kuliah ini kayak agak stop juga kan. TikTok tuh udah followersnya udah lumayan sih sebenarnya, cuman Udah berapa? sempat 2000 kemarin. Waduh, sempat 2000 juga besar. Di TikTok. Itu sekarang Di TikTok. baru di TikTok. Kalau di YouTube 300 kok. Baru 452. Ya tapi tidak mengandalkan, artinya memposting mahasiswa harus subscribe, tidak. Kita natural aja gitu. Kalau dia rasa baik, karena kalau itu kan nggak baik juga. Kita nggak bisa mengukur diri gitu. Kalau sekarang kamu mulai juga di samping sarana YouTube tuh untuk mengembangkan tugas-tugas sebagai dosen, membina mahasiswa, kamu juga memperkenalkan keluarga gitu. Jadi salah satu jaringan keluarga itu dari YouTube ini. Mudah-mudahan Yola juga bisa bikin buat juga. Jadi ada pertemanan juga luas. Instagram belum, mengaktifkan Facebook belum, mengaktifkan TikTok apalagi gitu. Jadi ini karena juga mungkin tidak cocok mau TikTok ya. Udah umur begini itu anak-anak kreativitas. Tapi pesan itu tadi. Dari sekarang Yola mulai perlahan-lahan membuktikan. Karena ini dipantau juga nanti oleh dosen. Kalau tidak, yang mana nih Yola? Ya kan? Dan orang meragukan gitu. Oh nilainya tinggi, tapi membuktikan karyanya mana gitu. Jadi sekarang mulailah kita buat konten di pertama disiplin buat konten. Jadi kan hari ini buat konten, seminggu lagi enggak, itu jangan. Disiplin. Sekarang membuat target buat konten dari pengalaman dari YouTuber tuh, kalau rapi itu minimal 2, bahkan dia 3, pagi, siang, malam. Om sekarang mencoba 2 sehari. Jadi mau lihat YouTube Om jam 7 kontennya naik pagi dan jam sore. Jam 7 juga, maghrib jam 7. Jadi setiap jam 7 ada konten baru. Sudah beberapa minggu ini Om coba disiplin begitu. Kita mencoba terus. Jadi walaupun itu hobi, kita anggap aja profesional gitu. Jadi kalau Yola nanti kan karena mengejar konten, otak itu jalan terus nih. Apalagi ide-ide, apalagi gitu. Akan mencari ide-ide lain gitu. Ya bisa jadi misalnya membuat vlog, membuat podcast sama teman-teman, secara Zoom misalnya. Jadi banyak ide-ide untuk memancing kita, memupuk kreativitas kita. Ya, itu aja. Kemudian badan dikurangi sedikit. Nanti sudah di Jogja nanti mudah-mudahan jauh dari penyakit dan bisa sukses. Ya, kebanggaan orang tua tuh bukan harus kita membalas jasa uang, tapi dibalas dengan keberhasilan kita sekolah. Ya, kalau Bang Diki sekarang udah jadi kebanggaan bapak. Diki udah kerja ini. Kita lagi ya adik-adiknya, bagaimana sukses Bang Diki? Yola harus lebih sukses dari itu. Ya, itu terima kasih Yola atas sebutannya, karena Om juga harus cepat pulang karena mau mengolah lagi data ini, dan mudah-mudahan kita jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.